حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah dengan syukur yang tiada henti. Karena Allah Subhanahu wa taala tiada henti pula memberikan rahmat dan karunia untuk kita semua. Meski mungkin kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini ada yang dalam keadaan kurang sehat, kurang bahagia, mungkin ada persoalan-persoalan dalam kehidupan yang dihadapi. Tetapi yakinlah bahwa rahmat dan nikmat Allah yang bisa kita nikmati masih sangat banyak. Dan karena itu maka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita hadir di masjid ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan, keafiatan untuk kita dan keluarga kita masing-masing, sehingga kita bisa hadir di masjid-masjid yang kita cintai untuk berjamaah melaksanakan amal-amal kebaikan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Topik kita pada Jum'ah ini adalah menyelaraskan ibadah, ritual dan amal sosial. Para jamaah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, maka kita akan menemukan dua kalimat yang selalu terangkai dengan baik, yakni kalimat perintah supaya kita beriman kepada Allah dan perintah supaya keimanan itu diikuti dengan amal soleh, dengan amal kebaikan. Amanu wa amilus solihat. Seakan Allah ingin menegaskan pada kita sekalian bahwa keimanan itu tidak absah adanya, tidak sempurna adanya, kalau keimanan itu tidak diwujudkan dengan amal-amal kebaikan. Dan karena itu pula kalau kita perhatikan hampir semua perintah Allah yang kita kerjakan melalui ibadah ritual itu, di samping perintah itu mengandung supaya kita berakhlak baik dengan Allah atau hablum minallah, maka kita di dalam ibadah ritual itu juga diperintahkan untuk beramal baik kepada sesama atau hablum minan nas. Misalnya ibadah sholat yang kita kerjakan,
Ibadah salat itu para jamaah diawali dengan takbir, seraya kita mengangkat tangan, mengucap kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika takbir kita kumandangkan dalam ibadah salat itu, maka kita semua khusyuk tawadhu. Kita mengabaikan urusan-urusan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berkeyakinan hanya Allah yang Maha Besar. Semua selain Allah itu kecil adanya. Karena itu maka ketika kita mengucap takbir, mengangkat tangan, maka ketika itu pula hablum minallah itu kita tunaikan. Dengan rangkaian gerak, bacaan-bacaan yang kita baca dan kita lakukan di dalam ibadah salat itu. Tetapi ingat bahwa salat itu diakhiri dengan taslim, ucapan salam, yang kalau kita terjemahkan seraya kita mendoakan sebagai ungkapan doa kita kepada sesama kita. Sambil mengucap salam, kita menengokkan kepala ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Seakan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat adakah orang-orang yang ada di sebelah kanan kita yang butuh bantuan kita. Adakah orang-orang yang ada di belakang, di sebelah kiri kita yang butuh uluran tangan kita. Adakah di antara mereka yang punya masalah-masalah yang perlu bantuan kita? Itu adalah pesan dari ibadah salat. Meski diawali dengan takbir sebagai bentuk pernyataan hablum minallah kita kepada Allah Ta'ala, tapi ibadah salat itu pesan besarnya adalah supaya kita mencintai sesama. Ibadah puasa para jamaah. Ibadah puasa itu dikatakan dalam hadis qudsi asyamuli, ada juga redaksi yang mengatakan saumuli wa na'ajzi bihi. Ibadah puasa itu sangat private, sangat pribadi. Hanya kita dan Allah yang tahu apakah kita ini berpuasa atau tidak. Tetapi ingat bahwa ibadah puasa itu pun diakhiri dengan perintah supaya kita membayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu adalah perintah yang punya dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Menyatunya antara hablum minallah dan hablum minannas jelas ada di dalam ibadah puasa itu. Ibadah zakat tidak usah lagi dijelaskan, karena berzakat itu intinya adalah memberi kepada mereka yang membutuhkan. Berzakat itu intinya adalah ada kesadaran dari kita masing-masing bahwa dari harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang perlu dikeluarkan, yang perlu ditunaikan pembayarannya dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Dan itu adalah ajaran-ajaran kemanusiaan yang sangat penting untuk kita. Ibadah haji, para jamaah tentu saja ibadah haji itu juga punya dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman faradha fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kata-kata yang akhir-akhir tadi itu adalah bagian dari pesan kemanusiaan, bahwa orang-orang yang beribadah haji itu dilarang berbuat rafath, berpikiran kotor, berbuat yang tidak baik, dilarang mengganggu yang lain, dilarang berbuat ini dan itu yang berkaitan dengan kepentingan orang lain. Dan ibadah haji itu juga ada kewajiban untuk berkurban. Dan berkurban itu adalah bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang sangat penting. Karena itu maka tidak berlebihan para jamaah kalau dikatakan bahwa ada pesan kemanusiaan yang sangat tegas di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu. Dan karena itu maka pesan-pesan kemanusiaan tadi itu menjadi penting untuk kita tunaikan. Bagaimana kita sebagai muslim, sebagai mukmin
hidup di negara yang mayoritas Muslim ini dalam praktek hidup kita, kemudian kita bisa menerjemahkan nilai-nilai yang menjadi pesan dari ajaran Islam tadi itu. Ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita peroleh dari sejarah masa lalu. Ketika itu Syekh Muhammad Abduh, rasanya kita sebagian besar kenal nama itu. Dia adalah pembaharu, pemikir besar Muslim yang berasal dari Mesir. Ketika ia dalam situasi berhadapan-hadapan dengan kepentingan politik pemerintah saat itu, kemudian Syekh Muhammad Abduh harus terusir dari Mesir, negara tempat kelahirannya. Lalu kemudian Abduh melakukan rihlah, perjalanan melintas batas ke Libanon, tinggal selama 4 tahun di Libanon. Lalu dari Libanon Abduh melanjutkan perjalanan ke Perancis di Eropa. Selama beberapa waktu Abduh tinggal di Perancis dan bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang sejak lama menjadi mitra dari Syekh Muhammad Abduh itu. Di Perancis, para jamaah Abduh menyaksikan Perancis telah tumbuh menjadi negara yang maju, negara dengan peradaban hebat, bersih, tertib, disiplin. Tetapi ketika ia 4 tahun berada di Libanon, ia tidak mendapati apa yang dilihat selama ia di Perancis itu. Selama ia tumbuh besar di Mesir, ia pun tidak mendapati apa yang dilihat di Perancis itu. Lalu ia kemudian sampai pada pernyataan, "Dhahabtu ila baladil gharbi." Saya telah melakukan perjalanan ke negara-negara barat, termasuk di dalamnya adalah Perancis. Ra'aitul Islama walam aral muslimina, kata Abduh. Saya telah melihat di negara-negara barat itu praktek kehidupan Islami itu ada, bersih, maju, disiplin, tertib, berkeadaban, dan lain sebagainya. Wa dhahabtu ila baladil Arabi. Lalu saya juga pernah melakukan perjalanan ke negara-negara Arab, di Mesir, di Libanon, dan lain-lain. Kata Abduh, ra'aitul muslimina walam aral Islam. Kata Abduh, saya lihat di negara-negara Arab itu banyak orang-orang Islam, tetapi praktek kehidupan Islami tidak ada. Jadi ada kesenjangan antara ajaran Islam dengan praktek kehidupan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Kalau Bapak Ibu, Bapak-Bapak hadirin jamaah, misalnya search di Google, lalu kemudian melihat negara-negara yang paling bersih di dunia, maka Bapak Ibu akan sulit menemukan negara-negara Islam. Kalau jamaah search negara yang paling bahagia misalnya, maka jamaah akan sulit menemukan negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Kalau para jamaah search negara yang paling aman dari korupsi, maka para jamaah tidak akan menemukan negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Kalaupun ada, mungkin rankingnya sangat di bawah. Itu artinya kita punya persoalan dengan bagaimana kita menserasikan, mendialogkan, menselaraskan, menghubungkan antara ibadah ritual kita dengan akhlak sosial kita.
Ibadah haji para jamaah itu antriannya luar biasa. Di Jawa Timur 35 tahun, di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan itu ada yang sampai nyaris 50 tahun. Luar biasa. Bahkan haji yang plus pun sudah antri dalam beberapa tahun terakhir. Itu artinya semangat orang untuk menjalankan ibadah ritual sangat luar biasa. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah dari ibadah-ibadah yang kita jalankan itu bisa menjadi bagian dari internalisasi kita semua untuk menerjemahkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam ibadah kita itu dalam bentuk amal-amal sosial, amal-amal kebaikan. Hingga kemudian ada praktek hidup yang positif yang bisa kita lihat di negara-negara dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim, termasuk di negeri yang kita cintai ini. Tapi para jamaah, di luar persoalan-persoalan yang kita hadapi, sesungguhnya negara kita juga menorehkan prestasi yang sangat positif. Misalnya kalau para jamaah baca hasil survei tentang indeks kedermawanan negara-negara di dunia ini, World Giving Index, dalam 3 tahun terakhir, survei yang dilakukan oleh lembaga internasional yang sangat kredibel yang bernama Charity Aid Foundation, maka para jamaah akan melihat ranking negara kita itu ada di atas sebagai negara yang paling dermawan dibanding negara-negara maju yang lain. Kita ada masalah, tapi ada sisi positif yang membuat kita patut berbangga. Negara kita mayoritas Muslim dan semangat membantu sesamanya luar biasa. Praktek kehidupan teologi Al-Ma'un yang menjadi spirit dalam surat Al-Ma'un, surat yang ke-107, yang orang sering sebut sebagai the theology of Al-Ma'unisme, itu luar biasa. Sehingga kemudian indeks kedermawanan negara kita melejit, berada di posisi 1 dalam survei Charity Aid Foundation dalam 3 tahun terakhir. Tapi kita masih punya persoalan dengan korupsi, dengan kebersihan, dengan kedisiplinan, ketertiban, dan lain-lain. Yang itu semua sesungguhnya adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Para jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, keimanan itu akan sah, akan menjadi sempurna jika diikuti dengan amal-amal kebaikan. Kita banyak temukan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya Rasul bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Muslim yang baik itu, kata Nabi, adalah muslim yang kalau ia tinggal, kalau ia hidup di daerah itu, maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Berarti ada keserasian antara ibadah ritual dengan akhlak sosial. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang kalau ia tidak mengasihi saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya, hendaklah ia muliakan tetangganya. Pesan-pesan kemanusiaan seperti ini para jamaah menjadi bagian yang sangat penting untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yang sudah rajin berjamaah di masjid seperti ini, maka mudah-mudahan salat berjamaah kita, puasa kita, haji kita, zakat, infak, sedekah kita, mudah-mudahan menjadi bagian dari
cara Allah untuk mendidik kita supaya kita bukan hanya baik dalam kaitan dengan hablum minallah, tetapi juga baik dalam kaitan dengan hablum minannas. Bahkan ditekankan bukan hanya hablum minannas, tetapi kita juga harus bersahabat dengan alam sekitar. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita akhiri khutbah Jumat ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni dosa kekhilafan yang pernah kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wali ummahatina wali abaina wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Falastin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Falastin wa fi kulli makan ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.